Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih alhamdulillah di pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah di babnya inna wa akhwatnya. Paling terakhir kita mempelajari wajib dibaca inna, yaitu di kasroh hamzahnya. Sekarang lanjutannya. Kata Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, wa tata'ayyanu anna al-maftuhah. Dan pasti wajib dibaca anna di fathah hamzahnya. Satu, idza halat mahallal fa'il. Jika dia menduduki kedudukan fa'il. Jika dia menduduki kedudukan fa'il. Paham kan? Artinya ini anna bersama apa setelahnya? Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi itu dibaca anna. Dibaca anna, bukan dibaca inna. Nah contoh. Awalam yakfihim. Ini yakfi. Fi'il mudhari. Himnya apa? Dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Mana fa'ilnya? Belum ada kan? Anna anzalna. Jadi anna ini. Dan fi'il setelahnya. Fi mahalli raf'in fa'il. Ketika berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il wajib anna. Tidak boleh inna. Tidak boleh inna. Ini tempat pertama. Ini tempat pertama. Tempat kedua. Au mahalla naib fa'il. Atau dia menggantikan kedudukan naib fa'il. Berada dalam kedudukan sebagai naib fa'il. Yaitu sebelumnya ada fi'il apa? Majhul. Lihat. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Uhiya fi'il apa? Majhul. Ilayya jar majrur. Annahu. Sebagai apa ini? Naib fa'il. Paham? Fi mahalli raf'in naib fa'il. Sudah dibaca anna. Dibaca anna. Tidak dibaca inna. Wajib anna. Wajib anna. Iya. Yang ketiga, au mahallal maf'ul. Masya Allah. Demikian pula kalau dia menduduki kedudukan maf'ul. Kalau dia menduduki kedudukan apa? Maf'ul. Contoh, wala takhafuna. Ini, takhafuna. Ini kan fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Iya, wala takhafuna fi'il fa'il. Annakum asyraktum billah. Apa kedudukan annakum? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dipahami ini? Ingat, karena dia bukan isim, kan maf'ulun bih kan harus isim. Tapi kan dia bukan isim, jangan langsung bilang maf'ulun bih. Tapi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Jelas, kalau dia dalam kedudukan sebagai maf'ulun bih, wajib anna. Tidak boleh inna. Tidak boleh dibaca apa? Inna. Tempat berikutnya, yang keempat, kan dia cuma ada 5. Yang keempat, au mahallal mubtada. Atau dia menduduki kedudukan mubtada. Tapi tentunya bukan di awal. Karena kalau di awal pasti inna. Kalau di awal pasti dibaca apa? Inna. Ini maksudnya mubtada mu'akhkhar. Contoh ayat. Nah, wa min ayatihi annaka tarol arda khashi'atan. Lihat. Wa min ayatihi. Ini jar majrur khobar muqaddam. Annaka sebagai apa? Mubtada mu'akhkhar. Berarti ini fi mahalli raf'in mubtada mu'akhkhar. Khobarnya wa min ayatihi. Muta'alliq bi khobar mahdhuf wujuban. Takdiruhu mustaqirun atau kainun. Paham ini? Atau apa? Hasilun. Mana yang cocok? Jelas berarti? Rahmat? Dia tidak mungkin khabarnya itu setelah anna. Tadi di sini kan itu tidak mungkin
fiilnya yang pertama tadi itu. Ada fa'il untuk fi'il yang pertama. Tidak bisa. Karena kalau setelah anna, itu kan tidak bisa diamalkan oleh sebelumnya lagi. Dah? Paham kan? Sama juga dengan ini. Annaka tarol ardo khosyiatan. Ini kan tarol ardo. Ini kan taro al ardo defi mahalli apa? Rof'in khobarnya anna. Ya kan? Adapun khosyiatan sebagai maf'ul tsani. Bisa juga i'rabnya hal. Kalau antum taro maknakan ro'a basoriyah. Melihat dengan mata kepala. Bukan bermakna yakin. Dipahami kan? Jadi tidak ada punyanya wa min ayatihi. Iya kan? Jadinya. Jelas ya? Terakhir. Audah qala alai harfu jar. Ini yang paling mudah. Dan ini juga yang paling sering. Atau masuk kepadanya huruf jar. Kalau masuk padanya huruf jar, tidak boleh baca inna. Tidak boleh antum baca min inna bi inna. Paham kan? Harus dibaca apa? Anna. Kalau masuk huruf jar, pasti dibaca anna. Ila annahu, bi annahu, ka annahu. Dipahami kan? Kalau masuk huruf jar pasti dibaca apa? Anna. Contohnya, dzalika bi annallaha huwal haq. Bi anna. Jelas ini? Selesai tempat yang wajib dibaca anna. Kalau dia menduduk kedudukan fa'il, naib fa'il, maf'ulun bi, mubtada, kalau masuk huruf jar. Kalau masuk huruf jar. Selesai. Kemudian berikutnya. Wa yajuzul amron. Dan boleh dua. Boleh dua. Ba'da setelah. Artinya boleh antum baca anna, boleh antum baca apa? Inna. Boleh antum baca anna, boleh antum baca inna. Ya, boleh dua. Ba'd setelah. Fa'ul jaza. Itu yang pertama. Fa yang bermakna balasan. Fa yang bermakna apa? Balasan. Untuk sebelumnya. Lihat. Man amila soliha, man amila minkum su'an bijahala. Ini kan syarat. Syaratnya. Siapa saja di antara kalian beramal amalan keburukan karena kebodohannya. Sampai firman Allah ila qaulihi fa'annahu ghafurun rahim. Maka balasannya sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya siapa yang melakukan kejahatan bertobat. Kembali kepada Allah. Karena balasannya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Paham balasannya? Jadi fa'annahu. Boleh juga untuk baca apa? Fa'innahu. Kan ini yang dinamakan dengan fa apa? Fa'ul jaza. Fa balasan. Dari syarat sebelumnya. Fa balasan dari syarat sebelumnya. Paham kan? Jelas ya? Fa ini maknanya apa? Balasan. Jelas? Ini boleh dua. Boleh fa'anna, boleh fa'inna. Tempat kedua, wa ba'da ida al-fujaiyah. Tempat kedua yang boleh baca inna atau anna setelah ida yang bermakna fujaiyah, tiba-tiba. Ida yang bermakna tiba-tiba. Ida yang bermakna tiba-tiba. Iya. Nah, contoh, kharajtu fa ida inna zaidan qa'im. Saya keluar, maka tiba-tiba Zaid berdiri. Maknanya idah. Bukan idah yang bermakna jika. Kalau idah yang bermakna jika bukan. Itu kan masuk di tempat lain, masuk di fi'il dia. Kalau ini idah pujaiyah ini khusus masuk pada isim. Iya. Kharajtu fa'ida inna. Boleh juga untuk baca apa? Fa'ida anna. Boleh dua bacaan kalau setelah idah bermakna pujaah. Yang bermakna tiba-tiba. Tempat ketiga. Dan ini tempat terakhir. Boleh inna, boleh anna. Wa idha waqa'at fi maudi'it ta'lil. Kalau dia terletak di tempat yang bermakna ta'lil. Sebab. Bermakna illah. Bermakna sebab. Iya. Nah contoh. Nadu'u. Kami berdoa kepadanya. Kami berdoa kepadanya. Innahu huwal barur rahim.
karena dia maha baik lagi maha penyayang. Ini nih. Innahu. Kenapa antum berdoa? Kenapa kalian berdoa? Apa sebabnya? Innahu huwal barur rahim. Karena dia Allah maha baik lagi maha penyayang. Jadi ini innahu huwal barur rahim. Sebagai apanya? Sebagai sebab mereka berdoa. Berarti kalau dia sebagai sebab, boleh baca apa? Inna, boleh juga dibaca anna. Jelas? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Lihat juga di sini contoh kedua. Labbaik. Kami menjawabmu setelah menjawab. Karena labbaik itu jawaban setelah jawab. Maksudnya jawab dengan segera. Labbaik. Kami menjawabmu. Itu dalam haji atau umrah. Kami menjawab panggilanmu. Kenapa? Innal hamda wan ni'matalak. Karena seluruh pujian dan seluruh nikmat itu hanya milikmu. Paham gak ini? Jelas itu. Jadi innal hamda ini sebagai apanya? Sebagai apa? Sebab kenapa dia menjawab panggilan Allah. Berarti boleh dibaca apa? Inna, boleh juga dibaca anna. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Yang boleh dua bacaan. Dan ini selesai untuk pertama untuk inna dan annanya. Khusus ini. Khusus ini. Selesai. Kemudian setelah itu rincian lagi. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da inna al maksurati faqat fi arba'ati asya'a. Masya Allah. Ini namanya rincian-rincian. Tidak ada di tufa. Kata beliau wa tadkhulu lamul ibtida. Dan masuk lamul ibtida. Dan masuk lamul ibtida. Ba'da inna. Setelah inna. Al-maksurati faqat. Setelah inna yang dikasroh saja. Jadi lamul ibtida ini masuk setelah inna saja. Paham kan? Artinya tidak masuk setelah anna. Tidak ada lamul ibtida masuk di anna. Ini hanya di inna. Tapi kata beliau ala arba'ati asya. Pada 4 perkara. Ini yang harus antum hafal tempatnya. Selalu ada lamul ibtida pada 4 ini. 1. Ala khobariha. Pertama masuk pada khobarnya. Bisyarti kaunihi mu'akharon mutbata. Dan syarat khobarnya itu diakhirkan dan mutbat. Tahu mutbat? Yaitu tidak manfi. Mutbata artinya tidak manfi. Itu syaratnya. Khobarnya harus diakhirkan terus mutbatan. Apa artinya mutbatan Ana bilang tadi? Tidak manfi. Tidak bermakna penafian. Dia bermakna itsbat. Penetapan. Dia harus bermakna apa? Penetapan. Nah, inna rabbaka lasari'ul iqabi. Lihat. Inna rabbaka lasari'u. Lam itu. Lam apa namanya itu? Itu namanya lamul ibtida. Masuk kepada siapa itu? Masuk kepada apa itu? Khobar. Khobarnya siapa? Inna. Dipastikan. Pasti inna kalau ada itu. Pasti inna. Iya. Wa innahu laghafurur rahim. Sama. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi tempat wajib baca inna kan? Yang disebutkan sebelumnya. Wajib baca inna kapan dia bilang? Kalau di awal terus setelah ala terus setelah itu setelah sumpah setelah qaul. Idza dakhalat lam fi khabariha. Ya kan? Kalau masuk lam pada apa? Khabarnya. Ini dia tempatnya. Karena tidak bisa yang lain. Karena pasti inna. Dibaca kalau ada lam pada khabarnya. Iya. Ini tempat pertama. Tempat kedua. Wa alasmiha. Demikian pula ini lam ternyata bisa masuk pada isimnya. Ini lam bisa masuk pada isimnya. Ini lam bisa masuk pada isimnya. Bisyar dengan syarat. Ayat ta'akhir anil khobar. Tapi syaratnya isimnya harus diakhirkan dari apa? Khobar. Jadi kalau masuk pada khobar, khobar harus tetap di akhir. Kalau masuk pada isim, maka dibalik susunannya. Khobar dulu baru apa? Isim. Dipahami ini? Jelas ya? Nah, inna fi dzalika la ibratan. Apa i'rabnya ibratan? Isimnya inna. Paham gak ini? Masuk padanya siapa? Lamul ibtida. Mana khobarnya? Itu jar majrur di awal. Fi dzalika muta'alliq bi khobar mahdhuf.
wujuban. Jelas? Yang ketiga, wa'ala domiril fasal. Ini dia. Dia masuk pada domir fasal. Domir fasal ini adalah domir yang terletak antara mubtada dan khobar atau isimnya inna dan khobarnya atau isimnya kana dan khobarnya. Paham gak ini? Dipahami ini? Misalnya antum contohkan ya. Ya. Zaidun huwal qa'im. Zaidun huwal qa'im. Sekarang i'rabnya beda dengan tahap dasar. Kalau i'rab dasar kan Zaidun mubtada kan. Paham kan? Zaid mubtada awal, huwa mubtada dan al-qa'im. Ini juga kebanyakannya sebanyak paham. Kebanyakannya kalau dia domir fasal, kebanyakannya khobar ma'rifah. Kalau khobarnya nakirah sudah i'rabnya tidak biasa. Misalnya kul huwallahu ahad. Setelahnya bukan domir kan? Domirnya malah sebelumnya. Maka domir itu mubtada. Demikian pula kalau antum kata Zaidun huwa maridun. Itu juga tetap. Karena setelahnya apa marid? Nakirah. Biasanya dia setelahnya marid. Amin. Kalau ada seperti ini, maka Zaidun mubtada. Mubtada. Ini al-qa'im khobar. Huwa domir. Jadi bilang domir al-fasl. Harf. La mahala min al-i'rab. Huruf tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kan domir fasal i'rabnya apa? Huruf. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab, cuman maknanya dia memberikan faedah pengkhususan. Itu faedahnya kalau dalam tafsir. Kalau ada domir fasal memisahkan antara mubtada dan khabar, maknanya pengkhususan. Beda kalau antum bilang Zaidun qa'im. Zaid berdiri sama Zaidun huwal qa'im. Beda maknanya. Kalau Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Kalau bilang Zaidun huwal qa'im, hanya Zaid yang berdiri. Sama dengan surat di misalnya Al-Baqarah penutup lembar pertama. Faulaika humul muflihun. Apa i'rab ulaika? Kamu mubtada, ya kan? Al-muflihun kan khabar. Hum domir fasal, huruf la mahala lahu minan i'rab. Tapi maka hanya mereka yang beruntung, begitu artinya. Itu fungsinya, itu domir fasal. Sekarang kita masuk di pembahasan kita. Ini kan bisa masuk inna. Iya kan? Ini bisa masuk apa? Inna. Masuk inna di sini. Berarti inna Zaidan huwal qa'imu. Begitu. Paham? Sungguh hanya Zaid yang berdiri. Paham terjemahannya? Hukum kita sekarang. Ternyata lamul ibtida boleh masuk di sini di domir fasal. Boleh untuk katakan inna Zaidan lahuwal qa'im. Paham ini pembahasan kita sekarang? Tetap khobar. Maksudnya antum i'rabnya kalau nakiro misalnya seperti ini. Zaidun huwa qa'imun. Gitu kan? Maksudnya Zaid di sini. Iya kan? Ya, ini mubtada awal, ini mubtada tsani. Ini khobar mubtada tsani. Paham kan? Kemudian ini adalah khobar dari mubtada awal. Begitu kalau itu. Kenapa? Kalau ilmunya tetap dikatakan khobar indah atau lahu? Yang mana itu? Al-qaimnya. Khobarnya al-qaim kan lahwa itu hanya huruf. Paham kan? Itu dibilang domir fasal. Hanya domir pemisah antara mubtada dan khobar, antara isim inna dengan khobar inna. Paham domir fasal ceritanya? Dan domir fasal itu tergantung setelahnya, bisa huwa, bisa hum, bisa anta.
Paham kan bisa apa? Anta. Jelas ini. Paham bisa anta. Ya kan? Bisa juga nahnu. Misalnya inna lanahnul warithun. Nah, inna isimnya inna mana? Kan dibaca panjang, berarti ada domir kan? Inna lanahnul warithun. Paham ini Rizky? Oh, yang ini belum. Contoh yang ini belum. Tulis bosku. Iya. Alhamdulillah. Inna. Ini kan asalnya inna sama na. Cuman tasdid kan. Lanahnu. Lanahnu. Al-warithu. Al-warithu. Nah. Inna. Kan nah ini domir kan. Muttasil fi mahalli nasbin isim inna. La nahnu, lamul ibtida. Nahnu domir fasal. Hal, la mahal min al-i'rab. Jadi antum dah i'rab mubtada. Al-warithun ain. Ini khabar siapa? Khabar inna. Sudah? Ini sangat pas antara yang mubtada khabar apa seperti isim kana. Ya, isim inna. Sekarang isim inna. Sama khobarnya inna. Kan otomatis kalau masuk di antara mubtada khobar, pasti masuk di antara siapa? Pasti masuk di antara siapa? Antara isim kana dan khobarnya, antara isim inna dan khobarnya. Kan semua ini masuk. Paham kan? Pokoknya yang asalnya mubtada khobar, itu ada domir fasal. Tapi ingat, ada fungsinya itu tidak boleh antum sembarang kasih masuk. Fungsinya pengkhususan. Fungsinya apa? Pengkhususan. Paham? Misalnya antum ingin bilang begini. Yodin qaim. Apa artinya itu? Yodin berdiri. Kalau ada juga andi, tidak boleh tambah domir fasal. Apalagi ada juga arif. Itu bermasalah. Karena nanti berdua protes. Kan kalau bilang yodin huwal qaim, berarti hanya yodin berdiri itu maknanya. Tapi kalau ada yang lain juga, tidak boleh pakai domir fasal. Kan itu maknanya ikhtisas, pengkhususan. Itu dalam percakapan yang perlu dimaklumi, dipahami. Kalau dalam baca kitab ya pasti begitu maknanya. Kalau mereka ingin pengkhususan. Dipahami ini? Jelas sudah? Itu tempatnya. Itu tempatnya. Berikutnya lagi. Contoh. Nah. Contohnya. Inna hada lahuwal qasasul haqqu. Lihat itu. Hada. Isim isyarah fi mahalli nasbin. Isim inna. Lahuwa. La. Lamul ibtida. Huwa. Domir fasal. Harf. La mahala minal i'rab. Itu bedanya i'rab domir fasal dengan domir biasa. Perhatikan i'rabnya kalau sudah jadi domir fasal. Ya, al-qasasu khabarnya inna, al-haqqu naatnya. Dipaham jadinya i'rabnya. Jadi ada lagi dibilang mubtada awal, mubtada tani. Jadinya kan jelas ini kalau innanya antara itu. Kalau domir fasalnya antara itu. Jelas? Itu tempat ketiga. Tempat keempat. Tempat terakhir untuk masuknya lamul ibtida wa ala ma'mulil khabar. Dia bisa masuk pada ma'mul khobar. Tahu ma'mul khobar? Sudah jelas mungkin sebelumnya masalah ma'mul. Tahu ya ma'mul khobar? Yaitu yang diambil oleh siapa? Khobar. Nah di situ bisa masuk domir fasal. Tapi kata beliau bisyar taqaddumihi alal khobar. Tapi dia ada syaratnya untuk masuk domir fasal. Untuk masuk lamul ibtida. Apaan? Untuk masuk lamul ibtida. Dengan syarat dia dikedepankan atas khobarnya. Yaitu amilnya sendiri. Nah, inna zaidan la amron doribun. Kan asalnya ini kan, inna zaidan doribun amron. Begitu asal jumlahnya. Inna zaidan doribun amron. Tapi ketika masuk lamul ibtida, maka makmulnya dikedepankan. Inna zaidan la amron doribun. Cuma hati-hati i'rabnya. Jangan sampai antum i'rab amron sebagai naat.
Paham? Enggak. Ini i'rabnya adalah maf'ulun bi. Mana amilnya? Dorib. Mana fa'ilnya dorib? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Bukan kembali ke Amr. Jelas? Sudah? Jelas berarti? Selesai. Ini 4 tempat yang ada lamul ibtida'nya. Yang ada lamul ibtida'nya. Selesai. Hukum berikutnya lagi. Wa tattasilu ma az-zaidatu bihadihil ahrufi. Masya Allah. Ini yang sering kita jumpai dalam baca kitab. Kita tentunya tidak dapat di kitab dasar. Kita hanya dapat di kitab-kitab lanjutan. Kata beliau wa tattasilu ma az-zaidah. Dan ma tambahan ya bersambung dengan bihadihil ahrufi, dengan huruf-huruf ini. Berarti semuanya ya tahu huruf-huruf ini. Siapa itu? Inna wa tuha. Bisa. Faya betulu amaluha. Maka batal amalannya. Perhatikan itu. Itu asal. Jadi kalau innama batal, annama batal, ka'annama batal, lakinnama batal, la'allama batal, laitama batal. Itu dulu hukum asal. Nah, innamallahu ilahun wahidun. Kenapa dibaca Allahu? Batal amalannya. Wakul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Batal? Kenapa dia tahu batal? Bayangkan dia itu inna hanya masuk pada jumlah ismiyah, mubtada khobar. Sekarang sudah masuk pada jumlah apa? Fi'liyah, itu menunjukkan batal. Lihat, innama yuha. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Kenapa bisa? Padahal dia masuk pada mubtada khobar. Apa antum jawabannya? Karena sudah batal amalannya dengan siapa? Ma. Ini yang disebut dengan makafah. Ma penutup, pencukup. Penutup amalannya inna dan saudari-saudarinya. Lihat lagi contoh setelahnya. Wa ka'annama zaidun qa'imun. Walakinnama zaidun qa'imun. Kembali ke dasar. Wala'allama zaidun qa'imun. Kembali ke asal. Semuanya i'rabnya mubtada khobar. Illa laita. Kan asalnya tadi semua. Kemudian kata beliau kecuali laita. Kecuali siapa? Laita. Fayajuzu fihal imal wal ihmal. Kalau ada ma, boleh padanya beramal dan boleh tidak beramal. Jadi kalau laitama, boleh amal di atas dasar, boleh tidak beramal, berarti mubtada khobar. Nah contoh, laitama zaidan qa'imun binasbi zaidin wa raf'ihi. Dengan dinasab zaidnya dan dirofa. Kalau antum nasab berarti apa? Beramal kan? Isimnya laitama. Kalau antum baca rofa mubtada kan? Berarti dia tidak beramal. Jelas berarti? Jelas? Alhamdulillah mudah sekali. Terus berikutnya lagi. Ini poin semua penting. Wa tukhaffafu inna al-maksurah. Inna yang dikasroh bisa diringankan bacaannya. Yaitu antum baca apa? In. Itu inna yang dikasroh hamzanya boleh antum ringankan, tidak ada tasdid. Artinya antum baca apa? In. Hati-hati, boleh. Tapi kalau dia diringankan, fayakturu ihmaluha. Kebanyakan tidak beramal. Jadi kalau inna antum ringankan menjadi in, kebanyakan tidak beramal. Boleh antum amalkan ketika antum bilang, ya, in zaidan laqaimun. In zaidan laqaimun. Terus di sini tempat termasuk wajib masukkan lamul ibtida untuk membedakan in yang beramal amalan lain laisa. Kan sekarang berarti sudah ada dua in dah yang masuk pada isim. Ada in beramal amalan siapa? Laisa, ada in ini yang diringankan. Ketika ada kesamaran wajib antum masukkan lamul ibtida. Jadi kalau antum bilang begini, in zaidan laqaimun. In apa ini? Ingat. Kalau ada lamul ibtida, pasti siapa dia? Pasti inna. In zaidan laqaimun. Apa terjemahannya? Sungguh Zaid
berdiri. Kan begitu. Demikian pula kalau antum tidak amalkan. In Zaidun laqaimun. Tetap antum terjemahkan. Sungguh Zaid berdiri. Kenapa antum artikan sungguh? Kan ini inna yang diringankan. Ada lamnya, tandanya. Kalau tidak ada lam, maka masuk di yang beramal amalan siapa? Laisa. Antum terjemahkan tidak. Antum bilang in Zaidun qaiman. Zaid tidak berdiri. Apa maknanya? Zaid tidak berdiri. Beda maknanya itu. Tadi sungguh Zaid berdiri, ini Zaid tidak berdiri. Iya. Lihat nah. Contoh, in kullu nafsin lama alaiha hafid. Dibaca ringan ya, in sama lama. Bukan dibaca lama. Karena kalau dibaca lama berarti itu lama satu kata. Ini dibaca ringan. Lama. La dan lam dan apa? Ma. Dipahami nih? Kalau antum baca berat, lama berarti tidak ada lamul ibtida. Berarti bukan in ini. Maknanya beda. Jadi kalau antum baca gini. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Artinya sungguh setiap jiwa ada penjaganya. Paham? Tapi kalau antum baca in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Berarti ini in nafi hijaziyah. Lugatil aliyah. Paham kan? Yang beramal amalan siapa? Laisa. Terjemahannya tidak ada satu jiwa pun lama kecuali alaiha hafid. Atasnya ada penjaganya. Jadi beda arti kalau beda bacanya itu. Ya intinya sama juga maknanya. Tadi kan sungguh setiap jiwa pasti ada penjaga. Ini tidak ada satu jiwa pun kecuali pasti ada penjaganya. Sama ujungnya. Sama ujungnya tapi beda bacaannya. Beda bacaannya. Ini in kullu beramal atau tidak? Ini in kullu kalau baca begitu beramal atau tidak? Tidak beramal. Tidak beramal. Wa yakillu i'maluha. Sedikit dia beramal. Sedikit dia beramal. Artinya jarang dia beramal. Nah, wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Dibaca ringan ya. Lama. Sama juga itu dengan ayat sebelumnya. Karena kalau antum baca lama lain. Makanya beliau bilang fi qiraati man khaffafa inna walamma fil ayatain. Ingat itu. Pada bacaan yang meringankan inna dan lamma. Karena kalau inna dan lamma batas tasdid lain lagi. Paham? Dibaca in lama. Kalau baca in lamma lain. Paham kan? Kalau dibaca in terus lamma lain irobnya. Ini dibaca ringan. Inna dan lammanya. Maksudnya dibaca apa inna? In terus lamma. Lama. Begitu maksudnya dibaca ringan. Paham Az-Zahar? Yakin? Ashraf? Ashraf? Alhamdulillah. Terus. Ini catatan penting. Watalzamul lamu fi khobariha ida uhmilat. Wajib ada lam pada khobarnya jika tidak diamalkan. Wajib ada lam pada khobarnya jika tidak diamalkan. Kenapa? Karena akan samar nanti. Antara in beramal laisa dan in mukhaffa minah sakila. Wajib. Jelas kan? Jelas ya? Berikutnya lagi. Bisa kapan mungkin selesaikan ya? Sedikit lagi. Setelah itu lana filil jins. Selesaikan ya? Sanggup? Masih kuat otak? Baik. Alhamdulillah. Wa idha khufifat anna. Kalau anna diringankan berarti dibaca apa? Dibaca apa? An. Ini nanti mirip dengan alat penasab. Tapi kan bedanya kalau alat penasab kan kalau ada fi'il mudhari berarti dia menasab. Kalau ini tidak menasab walaupun ada fi'il mudhari. Itu bedanya. Iya, dan ada tandanya nanti. Iya. Terus kata beliau, idza kufifat anna baqiya imaluha. Ini bedanya. Kalau diringankan anna dibaca an tetap beramal. Kalau inna kebanyakan tidak beramal. Jarang beramal. Kalau ini tetap beramal. Tapi perhatikan,
yajibu ayyakuna ismuha domir sya'an. Wajib isimnya berupa domir sya'an. Domir sya'an itu menunjukkan sesuatu yang umum. Huwa takdirnya selalu hu. Jadi selalu itu. Terus kita baca dulu setelahnya supaya langsung simpulkan. Wa ayyakuna mahdufa. Domir itu mahduf. Jadi wajib isimnya berupa domir terus hilang. Berarti setelahnya cuma apanya? Setelahnya apanya? Khobarnya. Itu keunggulannya dia. Jadi kapan dia diringankan? Pasti isimnya berupa domir. Dan domirnya pasti dihilangkan. Ingat baik-baik itu. Artinya kalau antum jumpai setelahnya langsung i'rab khobarnya. Setelahnya langsung antum i'rab apa? Khobarnya. Terus syarat ketiga ketat sekali nih. Wa yajibu ayyakuna khobarah jumlah titik. Wajib khobarnya berupa apa? Jumlah. Nah contoh alima an sayakunu. Alima an sayakunu. Dipahami nih? Apa itu i'rabnya an? Hati-hati lihat dibaca sayakunu. Dibaca yakunu fi'il mudhari'nya. Dipahami nih? Dibaca yakunu fi'il mudhari'nya. Kenapa? Kan dia bukan alat penasab, bukan harfu nasbin wa masdarin wa istiqbal. Bukan, tapi ini apa ini? An mukhaffafa mina sakila. Jadi antum i'rab an mukhaffafa mina sakila. Dipahami nih? Iya, terus isimnya domir sya'an mahdhuf wujuban. Sayakunu fi'il mudhari fi mahalli raf'in khabar anna mukhaffaf min tsaqila. Paham kan? Terus terakhir sebagai faedah langsung, ciri-cirinya dia itu dia terletak setelah af'alul qulub atau af'alud don. Tahu af'alul qulub? Dona dan teman-teman kan ada yang bermakna yakin. Lihat alima. Termasuk temannya dona. Itu kalau ada alima, oh pasti bacaan. Itu pasti anna mukhaffaf min tsaqila. Demikian pula kalau ada dona dan teman-temannya. Tapi kalau yang bermakna yakin, pasti an mukhaffaf min tsaqila dan tidak beramal kepada fi'il mudhari setelahnya. Tapi kalau diawali oleh yang bermakna menyangka, boleh beramal, boleh tidak. Itu saja bedanya. Sebagaimana nanti insya Allah akan disinggung di nawasib al-mudhari. Juga. Akan disinggung di mana? Di nawasib al-mudhari. Berarti nanti kan tinggal ada an bisa an mukhaffaf min tsaqila, bisa juga an yang menasab fi'il mudhari. Cuman diawali oleh alima atau donna dan teman-temannya secara umum, maka itu kebanyakannya an mukhaffaf min tsaqila. Jelas ini pemahaman dasar. Maka di situ alima. Alim. Ya, selesai. Wa idza khufifat ka'anna. Kalau diringankan ka'anna, berarti dibaca? Jika diringankan ka'anna, berarti dibaca? Ka'an. Apa yang terjadi? Baqiya i'maluha aido. Sama. Tetap juga beramal. Cuman bedanya wa yajuzu hadfu ismiha wa dzikruhu. Dan enggak domir. Bukan domir isimnya. Itu tadi khusus ana saja. Kalau ini ka'anna diringankan menjadi ka'an. Dia tetap beramal. Boleh dihilangkan isimnya, tapi ingat bukan domir. Kalau tadi kan harus apa tadi? Tadi domir. Kalau ini isimnya boleh dihilangkan, wa dzikruhu boleh disebutkan. Lihat, kaqaulihi seperti perkataan penyair. Ka'an dobiyatan ta'tu ila warikis salami. Ka'an dobiyatan. Beramal? Kalau dibaca dobiyatan itu beramal. Dan apa i'rabnya dobiyatan? Apa i'rabnya dobiyatan? Isim ka'an. Kalau anak baca dobiyatun, berarti khobar ka'an. Isimnya mana? Mahdhuf. Tadi kan bilang boleh dihilangkan apa? Isimnya. Boleh dihilangkan isimnya. Artinya dobiyatan itu boleh dobiyatan, boleh dobiyatun. Cuma kalau dobiyatan beramal, dia beramal dan isimnya, i'rabnya. Kalau antum baca dobiyatun berarti ka'an beramal, tapi itu apanya? Khobarnya. Isimnya mahdhuf. Jelas? Jelas ini? Selesai. Wa idza khuffifat lakin. Kalau diringankan ini terakhir. Kalau diringankan lakin. Karena kan la'alla tidak diringankan. Laita tidak diringankan. Sampai lakinna saja.
Kalau diringankan lakinna menjadi apa? Lakin wajaba ihmaluha. Wajib tidak beramal. Selesai cerita. Kalau lakinna dibaca lakin pasti tidak beramal. Kalau lakinna dibaca lakin pasti apa? Tidak beramal. Kembali ke asal. Hukumnya mubtada khobar. Misalnya antum bilang lakin Zaidun qaimun. Dia akan beramal kalau bilang lakinna Zaidan qaimun. Kalau dibaca lakin langsung kembali ke dasar. Lakin Zaidun qaimun. Antum i'rab lakin mulghah. Lakin tidak beramal. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Selesai pelajaran inna dan saudari-saudarinya. Selesai pelajaran inna dan saudari-saudarinya. Alhamdulillah. Setelahnya la.